Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video pembelajaran Bu Farah. Pada video kali ini kalian akan belajar pertidaksamaan linier dan pertidaksamaan kuadrat. Materi ini adalah materi pengantar sebelum kalian belajar materi pertidaksamaan nilai mutlak. Selamat menonton. Untuk pertidaksamaan linier, kalian sudah pernah mempelajari di tingkat SMP, dan Ibu akan mengingatkan kembali untuk bentuk umumnya dari pertidaksamaan linier itu seperti ini ya. Kita gunakan pertidaksamaan linier satu variabel dengan variabel X. Nah, ini kalian lihat bentuk-bentuk umumnya. Lalu, bagaimana mencari penyelesaian dari pertidaksamaan linier? Nah, kita akan gunakan sifat dari pertidaksamaan. Yang pertama, jika pertidaksamaan ditambah atau dikurangi dengan sembarang bilangan real, maka tandanya tidak berubah. Oke, yang kedua, sifat dasar yang kedua. Jika pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan real positif, maka tandanya tidak berubah. Sifat dasar yang ketiga, jika pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan real negatif, maka tandanya harus dibalik. Maksudnya gimana? Oke, di sini Ibu akan memberikan contoh agar kalian bisa lebih paham. Misalnya di sini ada pertidaksamaan linier Y tambah 8 kurang dari sama dengan 13. Maka untuk mencari penyelesaiannya, sebenarnya ini mirip dengan persamaan, hanya tandanya ketidaksamaan, dan ingat kita akan menggunakan sifat dasar pertidaksamaan. Ya, di sini ada plus 8, berarti pindah ruas ke kanan jadi negatif 8, maka Y-nya menjadi kurang dari sama dengan 5. Nah, ini kan mirip ya ketika kalian menyelesaikan persamaan linier, tapi ini adalah suatu pertidaksamaan linier. Oke, kita ke nomor 2. 2x lebih dari sama dengan negatif 3x ditambah 12. Maka untuk mencari penyelesaiannya, kita kumpulkan x dengan x. Maka di sini menjadi ruas kiri 2x ditambah. Ini negatif jadi positif, ditambah 3x lebih dari sama dengan 12. Nah, 2x ditambah 3x hasilnya 5x. 5x lebih dari sama dengan 12. Maka mencari x-nya kita bagi 5 ya, ruas kiri bagi 5, ruas kanan bagi 5. Menjadi X lebih dari sama dengan 12 per 5. Nah, untuk nomor 3 di sini, ada negatif 5X kurang dari 15. Kita akan mencari penyelesaiannya. Berarti nilai X-nya itu yang memenuhi berapa? Nah, ingat ya, untuk nomor 3, kalian lihat di sini, sifat dasar pertidaksamaan nomor 3, jika dikali atau dibagi dengan bilangan real negatif, maka tandanya harus dibalik. Untuk nomor 3, berarti untuk mencari nilai X-nya atau mencari penyelesaiannya, kan di sini ada negatif 5. Berarti kita bagi dengan negatif 5. Negatif 5 adalah bilangan real negatif, maka tandanya dibalik di sini kurang dari menjadi lebih dari. Kalau misalkan nanti tandanya lebih dari, berarti tandanya dibalik menjadi kurang dari. Ingat ya, ini berlaku ketika kita bagi pertidaksamaannya dengan bilangan real negatif. Kalau tadi kan tidak ini ya, karena di sini bilangan realnya positif, maka tidak ada perubahan tanda. Kemudian kita hitung, kita cari, maka X-nya lebih dari negatif 3. 15 dibagi negatif 5 kan negatif 3 ya. Kayak gitu. Kemudian untuk nomor 4, di sini ada bentuk 2X min 4 lebih dari 3X ditambah 9. Oke, berarti kita kumpulkan X dengan X, angka dengan angka. 3X-nya pindah ke ruas kiri menjadi negatif 3X. 9 ditambah 4, ini ya, negatif 4 pindah ke kanan, jadinya 4. Maka 2x dikurangi 3x menjadi negatif x lebih dari 9 tambah 4, 13. Nah, ini ada negatif. Maka kita bisa bagi dengan negatif 1. Kalau dibagi dengan bilangan real negatif, maka tandanya berubah. Ya, dari lebih dari, maka berubah menjadi kurang dari. Sehingga nilai x-nya itu kurang dari negatif 13. Seperti itu mengenai pertidaksamaan linier satu variabel. Sudah ingat ya? Untuk penyelesaian pertidaksamaan linier
satu variabel biasanya dinyatakan sebagai himpunan penyelesaian. Misalnya tadi ya, kita ketemu X lebih dari negatif 3. Untuk himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel dapat digambarkan ke dalam bentuk interval atau selang yang dinyatakan pada garis bilangan. Jadi selain dinyatakan sebagai himpunan penyelesaian seperti ini, kita bisa menentukan ya himpunan penyelesaiannya itu dapat digambarkan ke dalam bentuk interval yang dinyatakan pada garis bilangan. Gini-gini, misalnya ya. Ada penyelesaian misalnya X lebih dari A. Kalau digambarkan dalam garis bilangan, berarti dia bulatannya kosong ini ya, tidak penuh ya, bulatannya tidak penuh. Di sini, penyelesaiannya berarti ke arah kanan sini, karena lebih dari A. Nah, kalau kurang dari, berarti dia arahnya ke kiri, dalam garis bilangannya, arahnya terbuka, ya tidak penuh. Kemudian kalau misalnya ada X lebih dari sama dengan A, berarti di sini A-nya masuk dalam penyelesaian. Lingkarannya penuh, arahnya ke arah kanan garis bilangan. Jadi yang berada di kanan A itu semua penyelesaian ya, termasuk A-nya. Kalau tadi yang selang terbuka, ini berarti nilai X sama dengan A-nya itu tidak masuk dalam penyelesaian. Kalau misalnya yang terakhir ini ya, X kurang dari sama dengan A, berarti panahnya ke arah kiri. Semua nilai yang berada di kiri A itu termasuk penyelesaian. Atau dapat disimpulkan jika tandanya itu kurang dari atau lebih dari, tidak ada sama dengannya, maka intervalnya adalah terbuka atau selang terbuka. Kalau tandanya kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, ada sama dengannya, maka interval tertutup atau selang tertutup. Itu ya. Oke, untuk pertidaksamaan kuadrat, jadi bentuk umumnya itu bentuknya seperti persamaan kuadrat, tetapi ada tanda ketidaksamaan. Bisa lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Dan A, B, C-nya itu adalah bilangan real, di mana A-nya tidak boleh sama dengan 0. Ini ya, bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat. Gimana penyelesaiannya? Untuk pertidaksamaan kuadrat, Ibu langsung contoh aja ya. Misalkan kalian diminta menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X kuadrat min 5X min 14 kurang dari sama dengan 0. Oke, untuk penyelesaiannya berarti harus kita faktorkan. Ya, kita cari faktornya. Perhatikan angka paling belakang. Di sini ada negatif 14. Ya, negatif 14 kita cari dua bilangan, ya, berarti 7 sama 2, yang dikalikan hasilnya negatif 14, yang jika dua bilangan tersebut dijumlahkan hasilnya negatif 5. Coba, negatif 7 kali 2, negatif 14, negatif 7 ditambah 2, maka hasilnya negatif 5. Berarti ini faktornya. Setelah itu, ya, kita cari pembuat nolnya. Berarti kita sama dengankan faktornya ini sama dengan 0. Maka akan diperoleh X min 7 sama dengan 0 atau X plus 2 sama dengan 0. Maka nilai X yang memenuhi itu sama dengan 7 atau X-nya sama dengan negatif 2. Nah, kita sudah dapatkan dua titik ini, kita gambarkan dalam garis bilangan. 7 dengan negatif 2, berarti 7 posisinya pada garis bilangan di sebelah kanan, dan negatif 2 itu berarti yang lebih kiri ya dari 7. Nah, di sini. Nah, di sini kita gambarkan garis bilangan. Nah, kita akan menentukan untuk penyelesaiannya itu nanti pada interval mana, apa di sini, ya, kurang dari negatif 2, atau dalam interval negatif 2 sampai 7, atau intervalnya itu lebih dari 7, gitu. Nilai X yang memenuhinya lebih dari 7, gitu ya. Nah, caranya adalah kita gunakan bantuan titik X sama dengan 0. X sama dengan 0 kan posisinya di sini ya. Lalu kita substitusikan ke dalam persamaan X kuadrat min 5X min 14. Di sini kita ganti berarti X-nya 0. Maka menjadi 0 kuadrat dikurangi 5 dikali 0 dikurangi 14. Ya, ini 0, 0. 0 dikurangi 14, maka hasilnya negatif 14. Artinya,
pada interval di mana titik 0 berada, berarti intervalnya di sini, itu semua nilainya yang negatif. Ya, ketika kita mensubstitusikan nilai berapapun pada interval negatif 2 sampai 7, itu menghasilkan nilai yang negatif. Dan di sini, pada interval kurang dari negatif 2, itu pasti nanti nilainya positif. Dan untuk nilai pada interval yang lebih dari 7, maka nilainya positif. Lalu, interval manakah yang menjadi penyelesaian? Kita lihat tanda pertidaksamaannya. Di sini kurang dari sama dengan 0. Kurang dari sama dengan 0 artinya nilainya negatif. Berarti yang kita pilih adalah interval di sini di antara negatif 2 sampai 7. Nah, di sini ini adalah penyelesaiannya. Atau jika dituliskan dalam notasi, berarti di sini X lebih dari negatif 2 kurang dari sama dengan 7. Gitu. Kesimpulannya, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan di atas adalah, ini ya kalian tulis kurung-kurung awal X, terus garis tegak, X lebih dari sama dengan negatif 2, kurang dari sama dengan 7, untuk X bilangan real. Di sini perhatikan, lingkaran yang kalian buat itu adalah lingkaran penuh, selang tertutup. Kenapa? Karena di sini tanda pertidaksamaannya itu mengandung sama dengan, ya. Demikian tadi mengenai penjelasan materi pertidaksamaan linear dan pertidaksamaan kuadrat. Jika kalian masih bingung, silakan videonya diulangi dari awal sampai paham ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.